bersama dengan narasumber kita gitu ya. Nah bersama Ning Ulfi, kalau kita kategorikan ya Ning ya, dakwah itu kan ada bermacam-macam. Ya, ada bilhal, bisa, bilhal, bilhasana, bilhikmah. Apa ya, tapi dulu. Ayo ini sebagai anak KPI atau komisi pelayanan Islam kamu harus hafal. Komisi itu. Salah ya Mak. Nah, kalau dilihat dari lobanya adik-adik ini termasuk ronde dakwah. Dan kalau yang disampaikan itu kalau ada pertama ada ronde secara langsung, ajakan secara langsung. Ya, dari motivasi itu melalui tulisan, melalui status, ya melalui konten-konten, dan juga disesuaikan. Kalau itu dengan cara bagaimana mendekati secara langsung, baik personal gitu ya. Tapi kalau ini kan melalui media sosial, bukan melalui media sosial juga langsung kan ya Pak ya, bukan melalui tulisan dan perkataan tulisan, tapi versi media sosial. Yang kekininya, karena kalau zaman dahulu pada zaman Rasulullah kan belum ada media sosial, adanya di instan secara langsung, makanya sejak kategori dakwah itu pun disesuaikan pada saat itu dengan zamannya Rasulullah. Tapi lagi-lagi Rasulullah sama dakwah karena harus berjuang berdakwah sesuai dengan ayat tersebut. Ada apa? Itu ada di kondisinya, misalnya wali songo berdakwah dengan keras di istrinya masing-masing karena intensitas ini dalam Indonesia pun tinggi juga dia menggunakan media ini dalam dakwah. Jadi berdakwah itu bisa melalui banyak hal, arah, tidak harus cuma hanya mikrofon ya. Jadi berbagai macam hal. Wali songo aja memberikan saluran dan sebagainya. Itu juga berdakwah gitu loh. Ada yang juga sekarang ini lagi pramuka ya, diberlakukan salah satu kegiatan juga memberikan banyak pengetahuan dan juga pengalaman manfaat ya. Itu kan hal yang baik juga bisa dapatkan berdakwah. Ini juga pramuka mengadakan media lomba berdakwah juga termasuk berdakwah juga. Aku yang ke Abdullah ini ya, kenapa memilih dakwah yang tulisan? Mungkin nanti kedepannya mau ditambahkan yang lain juga. Ya, sebenarnya kita memang tidak bisa seperti itu. Jadi yang mudah aja. Kalau kemudian tahun depan kita langsung ya. Tapi kalau kita mungkin yang agak ya, namanya Nakowi Pasir. Sekarang uangnya sekali gitu. Mereka itu apa ya, bukan dapatkan sama yang tepat, tapi kadang-kadang dengan cara itu ada nggak bisa. Ya, makanya kalau dia mau kata kalau dakwah tulis itu mereka akan membahas nanti kadang. Tapi kalau bisa kan mereka langsung menyampaikan. Jadi mereka mempelajari pola debat itu, dan mereka menyampaikan secara langsung. Jadi itu kita nggak mau yang itu kita ini mampu membahas. Tapi kita bisa ini kayak keluar dari hati nuraninya sendiri, keluar dari kreasinya sendiri. Kita lihat yang fungsi ini kenapa kita ambilkan fungsi yang bernuansa agami sama yang teman. Dan berarti kita ini anak-anak itu belajar itu pada apa kita yang membuat pikiran itu juga pikiran itu jadi biar kitanya yang menyampaikan itu paham, terus yang disampaikan itu juga orang-orang yang disampaikan itu ya. Kan tujuannya dari berdakwah itu seperti itu ya, kayak dua arah gitu, jadi menambahkan sangat ilmuwan. Waduh, kali juga artinya anak-anak mulai dari tidak itu kan juga dikenalkan akhirnya. Tugasnya mereka berkreativitas melalui media sosial dan juga berdakwah. Sehingga mereka pun mulai dari dulu memiliki keberanian dan intensitas kapasitas karakter pernah berbicara atau berkreativitas untuk bentuknya ini dalam hal berpidato atau apapun itu gitu. Sehingga mereka punya pengalaman yang lebih daripada teman-teman yang lain. Betul. Ini ada tips ya untuk para kita ya generasi muda ini nih, bagaimana caranya menghindari, mungkin kan kita nggak tahu yang menyaringnya bagaimana betul-betul dakwah yang ada di sosial media nih. Bagaimana kita bisa menyaring kalau yang ini perkara yang ini valid gitu, bagaimana? Benar. Menurut yang perlu kita ketahui dalam cara ini memang sekali dakwah itu betul-betul posisinya dan kelompok-kelompok itu berbagai macam bentuknya, sehingga kita menjadi dan itu harus memiliki ketika kita melihat berdakwah yang
penuh dengan kasih sayang, penuh hikmah, penuh ketenangan, penuh rasa yang sederhana. Insya Allah itu hikmah. Tapi kalau hikmahnya itu sebaliknya, hal-hal yang negatif bisa mendapatkan hal-hal negatif, maka itu kembali masuk ke kata-kata itu. Ini hanya sederhana itu saja. Karena memang kalau kita belajar bagaimana membedakan isi dakwah yang benar, dakwah yang sesuai dengan misalnya aku aja dan sebagainya, itu panjang ya pembelajaran. Yang penting bisa dibawa saja. Yang paling penting dakwah yang dari Rasulullah itu adalah dakwah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Islam. Itu rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, penuh kesejukan, merangkul, bukan memerangi jika mereka tidak memeranginya. Jadi ada trik tersendiri untuk membedakan mana yang sesuai dengan dakwah yang Rasulullah dan mana yang tidak. Tapi kalau dakwahnya malah membuat rusuh, membuat hal menimbulkan kebencian, menimbulkan provokasi, nanti bukan lagi kandungannya rahmatan lil alamin. Itu cara gampangnya seperti itu kalau sekarang. Bahkan dari cara menyampaikannya kita bisa benar sekali. Intinya juga kan gampang ya. Itu kan isi provokatif, isi yang bahasanya itu ujaran kebencian, walaupun itu disebutkan dengan ayat, walaupun disebutkan dengan hal-hal yang bahasanya berbau agama, itu pasti kelihatan kok. Ya, makanya kita harus cerdas untuk memilah dan mendengarkan. Kuncinya tadi kita itu penuh agama yang menurut kita. Maka berkalah penuh dengan ajaran yang baik. Jadi orang yang mengajak itu bukan dengan kekerasan. Bahkan Rasulullah mengatakan yang memperoleh itu orang paling boleh jadi tak ilah jasadi atau dikali tak ilah jasadi kalau itu dari keadaan. Artinya ketika kamu melihat sebuah kemukasan itu langsung diperangi. Ya. Tapi ingatkan dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu dulu aja kamu kalau bisa mengajak ya. Kalau memang tidak mampu dia kok masih saja ya usahakan ajak berbicara tadi dengan kita ya siapa. Kalau sudah tidak mampu mentok itu sebuah apa. Begitu caranya. Jadi bukan malah tidak belum diajak kebaikan malah dicapuk rokok. Amin lah. Lupa kayak akhirat ya. Belum hak kita karena hak merasa surga, pahala, dosa itu adalah hak berikutnya Allah. Kita manusia biasa juga sampai ibadah beramal dengan semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin itu sudah kita. Masalah orang lain ibadahnya seperti apa itu urusannya dengan Allah saja belum. Itu yang dengerin orang macet gitu. Iya, karena ada yang bilang kayak gini nih, jangan lihat orang itu dari covernya. Biasanya cover itu menipu, ya kan? Karena covernya keren, tapi di balik itu dia malah ibadah dan sebagainya. Makanya jangan pernah kita melihat seseorang itu menjadi satu sisi. Karena kita tidak tahu kebaikan orang itu di luar kita yang tidak kita ketahui itu. Mungkin saja dia kalau malam itu nggak tidur-tidurnya. Dia juga nggak tahu. Mungkin pagi dia maca poema, maca arah-arah orang gitu banyak. Tapi ternyata dia malamnya nggak pernah tidur mendoakan. Mungkin para bapak ibu dewan guru nih biasanya guru yang keras, guru yang kan biasanya paling banyak ditakuti gitu ya. Kalau beliaunya nggak masuk pada bilang alhamdulillah. Ada tidak gitu ya. Bisa saja itu adalah dewan guru yang mungkin setiap malam itu nggak pernah tidur. Tidak sama hanya teman-teman yang mungkin terlihat bacaannya korak bahasanya ya, hanya jauh dari kata santun, tapi kita tidak tahu apa yang maksudnya seperti apa. Contohnya seperti apa? Kita yang sudah sedikit kita update ke medsos. Dia yang mungkin saja sebetulnya banyak tapi tidak pernah terlihat. Jadi intinya kebaikan orang, keburukan orang itu kita tidak boleh menilai. Menilai seseorang itu bukan hak kita yang paling penting, juga kita itu bisa maksimalkan ibadah kita dan kita pun bertemannya dengan orang-orang yang memang orang-orang tersebut kalau memang dia mengajak kebaikan dia berteman. Kalau memang kalau seandainya dia kok mengajak kita penasihat itu baru yang dihindari. Masalah pacaran, masalah hal seperti itu tidak perlu dihindari. Lalu bagaimana cara mengingatkan orang lain? Kan misalnya ada tuh ya, sekarang itu lewat WhatsApp group atau apa gitu yang juga sharing-sharing yang berbau dakwah dalam hal itu dan kita juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Terus kalau mau mengingatkan mereka enaknya seperti apa? Mereka yang untuk mengajak kita ya di grup lain. Jadi tadi kan sudah sedikit jelaskan kepada sesuai dengan hadis tadi. Ajaklah semuanya dengan kalau kamu punya kekuatan misalnya dengan dari ketua PKK punya kekuatan untuk mengajak mengumpulkan orang itu artinya dengan mengajaknya itu sesuai dengan kekuatan jenengan.
dikumpulkan, kemudian di sela-sela acara PKK diberikan kita tahlilan, kita baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau tidak memiliki kekuatan itu, ya sudah dengan bisa ajakan secara langsung. Kalau misalnya kita bisa share ajakan kebaikan itu WhatsApp, tapi mereka yang mau asing tetap, lalu kita mendoakan. Tugas kita sebagai sama umat manusia sebagai hamba Allah untuk mengajak ini sudah selesai sampai masih mendoakan. Selanjutnya itu urusan orang yang kita doakan dengan Allah. Ini suka baca puisi nggak? Bikin mungkin. Saya dulu SMA mungkin ya, tapi sekarang tuh udah lama nggak pernah. Tapi kalau baca puisi sih rindu. Bisa aja ya, tidak berarti ya. Jadi dulu waktu jauh kita kecil kan mungkin banyak juga ya lomba-lomba puisi seperti ini gitu ya. Apalagi yang ini kan spesifik gitu ya, mengarah ke yang Islami gitu ya. Senang sekali melihat teman-teman atau adik-adik yang ada di sini bahkan dari kecil itu sudah mulai memberikan energi positif untuk mereka. Juga ini kan banyak Pak yang karya anak-anak ini mulai dari media yang hasil dakwahnya tadi itu secara langsung dan juga karya tulisnya ini kan termasuk dakwah bisa twin ya. Kalau puisi ini dikumpulkan setiap hari diupdate di media sekolah adanya masing-masing atau di media sosialnya Ma'arif, tapi update-nya tuh nggak langsung dirujukan. Satu-satu, gantian itu kan banyak karyanya, walaupun saya yang menang, saya yang belum menang, bukan berarti kalah, tapi menangnya tertunda, berarti tahun depan harus ikut lagi. Iya. Atau bagaimana itu bisa diupdate, tapi itu juga termasuk pada memberikan apresiasi kepada anak-anak. Baik Ning Ulfi, terima kasih banyak sudah memberikan waktu. Jangan nyapok ya Ning ya. Kenapa kok saya Mas Satria? Oh ya, ketika 9 itu rasanya walaupun ibarat kata sibuk apapun, kalau masih bisa dijangkau pasti ditempatkan. Saya tempatkan. Dan jam 3 langsung buka acara Aqua Jajatin ya. Ya, tapi karena ini di 9 masih on, itu daya Mas Jajatin ditundurkan 15. Baik. Terima kasih banyak Ning Ulfi. Di segmen berikutnya kita akan mengumumkan pemenang dari lomba dakwah ya untuk kategori MTS dan juga ada yang MA juga. Jangan kemana-mana, tetap di musik kali ini. Itu senjata satu, rasa.